Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Saya percaya selalu ada hadiah yang baru dari Sang Raja untuk kita. Pemeliharaannya, anugerahnya, kebaikan-kebaikannya selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Dan masih dalam seri Glorious Ruins, bangkit dari keterpurukan, kita akan berbincang pada saat ini dengan salah satu orang yang luar biasa di dalam gereja kita. Dan saya perkenalkan adalah Bapak Pendeta Joshua Gunawan Handoyo. Beliau adalah Gembala GBI Mataram Rock Ministry. Shalom Pak. Shalom, Yoyo panggilannya ya. Panggilan akrabnya Pak Yoyo gitu ya. Very simple gitu. Ya, senang sekali bisa ketemu sama Ko Yoyo pada saat ini. Ya, tentu saja perbincangan kita pasti akan diberkati dan menjadi satu berkat bagi banyak orang. Amin, amin. Mungkin Pak Yoyo bisa bercerita sedikit ya tentang kehidupan Pak Yoyo saat ini, baik secara pribadi atau mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Saat ini atau dulu waktu masih kecil? Boleh dua-duanya Pak. Atau diborong semua gitu supaya kita tahu gitu gimana masa kecilnya juga sekarang ini seperti apa gitu. Oke. Ya mungkin shalom untuk warga kerajaan dimanapun Anda berada. Khususnya yang ada di program podcast Kingdom Insight. Ya, ini luar biasa sekali. Terima kasih untuk undangannya Pak. Saya boleh share di sini. Mungkin sedikit saya ceritakan bahwa saya lahir dari latar belakang yang belum mengenal Tuhan, ya, keluarga dari penganut kepercayaan, dan saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dan saya satu-satunya laki-laki dalam keluarga. Ya. Jadi biasanya kalau orang Chinese, anak laki-laki itu mungkin dianggap sebagai emas, perak, dan permata. Gitu. Istimewa ya. Istimewa, spesial nggak pakai telur. Oke. Nah, jadi dari kecil, kalau boleh dikatakan saya itu, kalau orang bicara mengenai tabung kasih itu tabung kasih saya penuh. Ya, puji Tuhan, bersyukur. Ya, saya sangat dikasih. Yang jeleknya adalah terlalu dimanja mungkin. Akhirnya ya saya jadi anak yang terus terang agak kurang ajar. Ya, setiap kali saya menginginkan sesuatu dari orang tua saya selalu punya cara memaksakan kehendak supaya dapat dengan mengancam dan sebagainya, dan pasti dipenuhin. Ini jangan dicoba ya, don't try this at home. Ya, nah kemudian saya beranjak remaja, saya ingat ya, dan saya juga punya banyak komunitas pada waktu itu. Zaman itu ada zaman break dance ya, tahun 80-an itu saya juga salah satu break dancer. Dan saya juga suka ikut balap motor di jalan, ya. Dan mungkin semua kegiatan anak-anak muda yang mungkin kelihatan macho, keren gitu ya, itu saya ikuti semua. Ya, jadi saya punya cukup banyak pengalaman. Ya, kalau bicara rusak, saya rusaknya justru SMP. Cuman bersyukur saya belum pernah menyentuh yang namanya drugs atau narkoba. Ya. Nah kemudian mungkin cerita langsung mengenai pertobatan nih. Boleh, atau mendahului? Boleh, gak apa-apa. Boleh langsung ya sekalian. Sorry ini, jadi biar sekalian, kronologis gitu betul, ya. Nah kemudian saya punya Cece ya, itu sudah kenal Tuhan. Dan dia sangat mengasihi saya sebagai adik laki-laki satu-satunya. Rupanya mereka berdoa supaya saya ini bisa taubat gitu. Ya. Tapi saya ingat satu pengalaman waktu saya ngantar Cece saya pergi ke gereja. Saya ingat waktu itu hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Dan saya melihat orang laki-laki, saya nggak mau masuk Pak Roy, saya di luar. Ya. Kemudian saya melihat bagaimana para pria laki-laki itu, nangis teriak-teriak jerit-jerit gitu kan gitu. Wah langsung itu hati saya tidak nyaman. Kenapa? Karena dari kecil saya diajar sama papa saya, seorang laki-laki ya, nggak boleh menangis. Tidak boleh menangis. Ya. Biar kamu berantem, saya juga dulu sering berantem. Ya berantem, kamu boleh berantem. Ya, kalau kamu nggak yakin menang, kamu jangan berantem. Ya, jadi kalau kamu kalah, bisa kamu dipukulin, kamu tidak boleh nangis. Nah, itu terbawa, ya kan? Dan kemudian waktu saya melihat orang-orang, saya belum ngerti ya, mereka dijamah Roh Kudus ya, mereka nangis sampai histeris gitu kan. Dan langsung saya bilang, wah, saya nggak akan mau ikut gaya seperti ini. Ya. Dan kemudian Cece saya berkali-kali terus ajak gitu ya, gitu dengan sabar terus berusaha ini.
Walaupun saya sekolah di sekolah Katolik ya, tapi saya belum tertarik sama sekali dengan yang namanya Yesus. Ya. Dan rupanya doa mereka itu dijawab Tuhan. Ya, sampai one day kemudian ada satu retreat. Ya, satu retreat saya ingat di daerah Lawang. Dan cici saya bilang gini, kamu ikut aja gitu, ya kan? Saya di Lombok ya, tapi saya biasa libur ke Surabaya karena cici saya sekolah di Surabaya. Dan dia bilang, kamu ikut aja. Saya nggak mau, saya tahu ini retreatnya orang Kristen, ya kan? Wah, jangan-jangan nanti nangis-nangis lagi histeris kan, heboh gitu kan? Itu bukan gua banget gitu. Ya. Nah, terus dia ngerti gitu. Ya, ada satu hal yang bisa men-trigger saya untuk bisa ikut. Dia bilang begini, ya kamu jaga Cece lah. Ya kan, bukankah kamu adik laki satu-satunya? Wah. Ditantang seperti itu. Saya bilang oke, saya ikut gitu. Ya kan, akhirnya didaftarkan dan saya ikut. Nah, waktu sementara ibadah itu ya, sementara mereka ada session to session gitu ya. Saya nutup hati saya duduk paling belakang Pak Roy. Ya, dan saya tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Sampai nggak salah hari kedua itu ibadah jam 10 pagi. Tiba-tiba pendetanya itu bicara ya kan tentang kasih Tuhan. Iya. Lah saya tuh duduk paling belakang. Iya. Tiba-tiba saya merasa ada sesuatu di hati saya gitu. Kok apa yang disampaikan itu bicara kuat di hati saya. Gitu ya. Iya. Dan sementara dia khotbah itu saya bisa seperti melihat slide kehidupan saya. Betapa saya juga punya banyak hal-hal yang buruk yang saya lakukan. Dan kemudian dia bicara tentang Tuhan yang mengampuni, Bapa yang baik dan lain sebagainya. Dan itu apa ya? Seperti ada sesuatu yang magnet yang kuat gitu kan. Yeah. Nah, waktu ditantang terakhir hamba Tuhan ini berkhotbah, siapa yang mau terima Yesus? Itu saya nggak mau. Saya nggak mau karena itu masih perang di dalam pikiran saya. Saya nggak mau ikut Kristen yang cengeng, yang manja, ya, yang suka nangis dan sebagainya gitu. Tapi yang luar biasa, itu kaki saya itu bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri dan kemudian lari ke depan. Sampai saya bilang itu gak kompak banget antara otak dengan kaki. Sampai saya bilang, woi kenapa kamu lari ke depan gitu. Ya, tapi akhirnya saya paling depan dan yang luar biasa adalah waktu hamba Tuhan ini menumpangkan tangan ke saya. Saya tuh seperti dialiri sesuatu ya gitu. Seperti ada strum gitu kan. Saya dialiri, bisa damai gitu. Wah di situ saya tahu. Dan saya buka hati saya buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau memang kau ada, ya bicara sama saya. Dan Tuhan menyatakan kasihnya luar biasa. Hari itu saya bertobat. Hari itu saya terima Tuhan Yesus. Itu tahun 80. Wah 80 sekitar 80-an ya. 84 mungkin ya. 84, 85 ya. Ya sekitar tahun-tahun itu lah. Gitu. Nah setelah terima Yesus, kemudian aktivitas apa yang sedang dijalani pada waktu itu? Ya sekolah seperti biasa atau sudah mulai terlibat dalam pelayanan atau bagaimana? Waktu itu saya tetap sekolah Pak. Karena itu kejadian tuh kalau nggak salah saya SMP kelas 3 ya. Jadi SMA kelas 1 tuh saya sudah mulai tertarik untuk melayani. Dan kebetulan ada dulu mungkin pernah dengar Jambore Pelajar. Oh ya, Jambore Pelajar. Saya salah satu produk Jambore Pelajar. Jadi saya ikut Jambore Pelajar, kemudian dibagikan visi misi untuk menjangkau anak-anak sekolah supaya mereka bisa kenal Kristus. Nah, puji Tuhan, saya menjadi salah satu leader di Mataram ya untuk persekutuan pelajar di Mataram. Iya. Gitu. Kalau ngomong-ngomong gimana ceritanya dulu pertama kali bisa ketemu sama senior pastor kita Pak Arifin, mungkin Pak Yoyo bisa cerita begitu ya. Gimana awalnya bisa ketemu sama Pak Arifin begitu? Iya, saya ingat waktu itu kita ada persekutuan pelajar yang kita tanganin waktu itu sekitar 400 sampai 500 anak-anak sekolah pelajar semua. Dari semua sekolah termasuk sekolah negeri juga. Nah kemudian saya ditunjuk jadi ketua panitia. Dan Pastor Timotius Hardono waktu itu, mungkin pernah dengar ya, Pastor Timotius Hardono waktu itu jadi wakil saya. Padahal sebenarnya beliau itu adalah pembina kami, pembina rohani kami. Itu orang yang luar biasa sekali. Jadi siapa yang mau kita undang nih pembicara? Kita mau adakan KKR. Ya kan? Terus kemudian saya dengar kabar, ada pembicara yang diurapi Tuhan ya, di Surabaya Presenter, namanya Pastor Timotius Arifin. Nah akhirnya lewat teman saya bisa mengundang beliau. Ya, waktu undang beliau saya yang jemput di bandara. Ya, jadi saya masih pakai celana sekolah gitu. Karena Jambore Pelajar itu acaranya. Iya, anak-anak muda semua, anak-anak pelajar semua. Nah waktu itu saya ingat sekali saya jemput di bandara dan Pak Arifin tanya,
siapa ketua panitianya? Ya saya bilang, saya Pak ketua panitianya. Loh kamu katanya Pak Arifin. Pak Arifin heran kan. Nah tapi di situ banyak mujizat yang terjadi. Ya waktu kami sedang adakan acara itu, kebetulan hotel yang kita pakai itu jendelanya itu terbuka. Ya, itu orang-orang tuh lemparin batu. Oh iya. Dan luar biasa itu kan ada saf, ya kan ada lorong. Itu batu itu besar-besar segini Pak. Gitu. Itu tidak ada satupun melukai. Dan itu bisa jatuh pas di lorong di tengah itu. Jadi nggak sampai masuk gitu ya? Masuk. Tapi nggak ada kena satupun orang. Ya? Dia bisa jatuhnya seperti ada yang nangkap terus taruh di situ. Nah itu Pak Arifin pasti masih ingat cerita itu. Nah, dan kemudian setelah itu kita pergi ke restoran salah satu teman ya. Dan 18 orang pelayan di situ semua terima Tuhan Yesus. Ya, dan itu pengalaman yang saya ngikutin beliau itu pertama kali saya kenal dengan Pak Arifin. Luar biasa senior pastor kita. Terus akhirnya sampai sekarang tetap dengan Pak Arifin dan otomatis pasti lebih banyak hal-hal yang sudah kita pelajari ya dari beliau. Wah ya kalau bisa saya sedot ilmunya, saya mau sedot ilmunya semua. Saya jadi pengen tahu nih apa pengalaman yang paling berkesan dari Pak Yoyo pada waktu selama ini membangun relasi dengan senior pastor kita, Pak Arifin. Saya ingat tahun 94 waktu itu Pak Roni Daud menggembalakan di Mataram. Nah kemudian semua pemimpin-pemimpin itu kan ada instruksi kembali ke daerah kelahiran masing-masing ya kan. Lah Pak Roni itu sudah kurang lebih hampir 12 tahun lebih waktu itu menggembalakan di Mataram ya kan. Luar biasa beliau ya, kami sangat mengasihi beliau. Tiba-tiba ada announcement Pak Arifin memerintahkan, gembala senior memerintahkan untuk Pak Roni pindah ke Malang. Ke Malang ya kan, berarti ada kekosongan gembala kan. Gitu. Nah saya sendiri waktu itu sempat bankrupt 7 tahun Pak. Ya saya bergabung dengan waktu itu masih namanya Betani. Masih namanya Betani. Saya bergabung itu dalam keadaan bisnis saya masih morat-marit. Ya. Dan ya saya belajar banyak ya. Dan kemudian ya skip lagi kembali ke yang paling berkesan adalah waktu kekosongan itu tentu harus ada yang menggantikan. Dan saya dengan Pak Roni itu very close, sangat dekat sekali. Saya banyak belajar dari beliau. Dan sampai satu waktu kita ngobrol di ruangannya Pak Roni ya berdua. Saya bilang Pak Roni, ini siapa penggantinya? Ya kan untuk gantikan Pak Roni. Karena Pak Roni itu seminggu di Mataram, seminggu di Malang. Ini kan gitu ya. melelahkan kan. Betul, Nah gitu. Sampai kemudian satu hari waktu kita ngobrol, Pak Roni bilang gini, kamu tahu ke orangnya yuk. Kamu sangat dekat dengan orang ini, gitu kan? Saya mulai nebak-nebak nih, karena waktu itu kan pusatnya di Denpasar nih, ya kan? Saya sebut nama teman-teman pendeta yang pernah datang ke Lombok. Ini semua Pak Roni bilang bukan. Sampai terakhir Pak Roni bilang, kamu nggak bisa nebak kan? Saya bilang saya nggak bisa nebak, ya kan? Siapa? Wah orangnya kamu tahu banget, gitu. Pak Roni kan suka ganggu kan, gitu ya, suka ganggu. Gitu. Nah ini orangnya ada di depan saya. Loh saya kaget, saya langsung tolak-tolak. Loh cuman kita berdua. Iya kamu orangnya katanya. Gembala berikutnya. Oh langsung spontan saya bilang enggak. Langsung saya bilang tidak. Gitu. Saya bilang, saya panggil Kak Roni ya. Kak Roni suruh saya pelayanan apa saja. Karena saya pernah jadi youth pastor. Musik pastor pernah. Ya kan. Jadi saya bilang disuruh pelayanan apapun saya siap. Karena saya berhutang sama Tuhan. Tapi ya kalau kan? mengembalakan enggak. No. Karena waktu itu saya juga masih set up my business. Ya. Itu bisnis itu sudah bankrupt. Ya, waktu itu masuk tahun saya baru pulih itu sekitar tahun 96-97. Jadi waktu kejadian itu bisnis itu belum beres. Ya, masih ada utang-utang banyak yang harus dibayar dan sebagainya. Nah kemudian kembali ya. Kok jadi jauh banget nih melantar ya. Kesan dengan Pak Arifin itu gini, 1 tahun kan saya rejected nih. Saya gak mau, saya bilang enggak, orang lain aja, orang lain. Nah Pak Roni bilang penatua semua, Pak Arifin penatua. Iya maunya kamu yang jadi gembala. Ya kan gitu kan. Bahkan saya enggak berpikir waktu itu. Pak Roni biasa ngundang pembicara ya kan. Setiap bulan ada satu pembicara. Cik Kristi datang, Pak Frankie datang ya kan bergiliran. Dan anehnya selalu ngajak saya ngomong berdua gitu. Ayo yuk Tuhan bicara ya kan. Kamu gembalanya. Wah saya bilang jangan. Saya ini lulusan SMA ya kan. Saya gak pernah kuliah. Kemudian saya gak pernah sekolah teologi ya kan. Saya ini cuman melayani ya memang saya belajar dari pelayanan
Dipelajar saya bilang gitu kan, pemuritan dan sebagainya. Nah saya bilang saya nggak punya kapabilitas, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ya waktu itu jemaat sekitar 200-250 lah. Waktu itu Mataram itu udah banyak waktu itu ya. Gitu. Jadi saya tolak terus. Ya kemudian Pak Daniel Pingardi juga datang. Ayo wis kamu ngenteni opo? Ya, tahu gayanya Pak Ping kan gitu kan. Ayo wis pokoknya kita support kamu. Loh enggak. Koping saya bilang enggak wis. Pokoknya berkali-kali berbulan-bulan tuh ada yang datang. Selalu saya tolak. Gitu. Sampai kemudian hampir 1 tahun saya ingat. Tapi saya struggle. Kenapa? Karena saya pernah janji sama Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau dalam hidup saya akan bilang iya. Dan sebenarnya dalam doa saya tahu Tuhan suruh saya melangkah. Karena Tuhan berikan beberapa konfirmasi lewat ayat firman Tuhan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang kan. Singkirkan batu-batu, buka jalan, ya sambut Raja Kemuliaan. Itu ayat itu bicara kuat ke saya. Cuman saya gak berani untuk melangkah gitu. Jadi gembala saya bilang, wah saya dulu jadi youth pastor aja babak belur saya bilang. Apalagi memimpin orang-orang. Dan juga waktu itu bisnis saya belum pulih 100%. Saya bisa melihat bagaimana orang bisa menerima saya sebagai gembala. Dengan catatan-catatan yang buruk ya, orang bangkrut, ya kan. Biasanya kan orang selalu pingin gembala yang kelihatannya cetar gitu ya, pembahana ya. Wah kelihatan everything perfect gitu. Loh, I'm nothing gitu kan. Nah sore itu saya telepon Pak Arifin. Pak Arifin bilang, sampai kapan? Sampai kapan kamu mau menolak panggilan Tuhan? Saya bilang, Pak, saya nggak mampu Pak. Saya ngomong gitu. Tiba-tiba Pak Arifin holy laughter. Tertawa di telepon gitu. Dan Pak Arifin ngomong gini sama saya. Yoyo kamu tahu gak? Kamu pikir saya mampu mengembalakan di lembah pujian? Waduh. Lembah pujian waktu itu jemaatnya 8.000 lebih Pak Roy. Iya kan? Sudah berkali-kali lipat dari yang di Mataram. Lah terus saya bilang, kok gak mampu? Gimana? Nah Pak Arifin cuma ngomong gini. Kemampuan tuh datangnya dari Tuhan. Yang penting kamu mau taat. Apa yang pernah saya janjikan ke Tuhan bahwa saya mau taat itu tiba-tiba tuh nyerang saya. Muncul. Waduh, sampai saya gak bisa ngomong. Ya, cukup dengan satu kalimat aja. Itu semua langkah mundur saya itu dikunci. Ya kan, saya beralibi, saya berargumentasi, saya ini masih bangkrut Pak Roni. Belum selesai, ini baru mau masa pemulihan. Bla 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 gini. Enggak, Tuhan suruh kamu. Sampai saya bilang 1 tahun masa gak ada pendeta yang ini dari Denpasar atau dari Surabaya. Kirim ke Mataram aja untuk gantikan Pak Roni kan saya bilang gitu. Gak usah saya ini gak mungkin sudah gak bisa gitu. Saya juga masih usaha, saya masih ya banyak hal lah ya kan gitu. Tapi perkataannya Pak Revin itu malam itu saya sampai gak bisa tidur loh Pak Roy. Ya, saya berdoa semalam-malam. Saya cuma bilang gini, Tuhan ampuni saya. Kalau saya mengeraskan hati, cuman saya mau konfirmasi Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh saya melangkah, saya minta 3 tanda. Ya kan? 3 tanda itu yang pertama, ya. Itu kan Pak Roni selalu 2 minggu atau 3 minggu sekali ke Lombok nih. Ya kan? Biasanya selalu saya yang jemput, Pak. Saya yang jemput, ya, makan bareng dan sebagainya gitu. Dan sudah beberapa bulan terakhir, Pak Roni sudah enggak pernah tanya lagi, ayo kamu jadi gembala, gitu kan. Jadi saya cuma minta tanda 1. Begitu Pak Roni ketemu saya pertama kali, yang Pak Roni tanyakan, gimana? Kamu siap jadi gembala? Berarti itu memang dari Tuhan. Ya kan? Oke. Nah, saya jemput kan, Pak Roni datang. Itu beberapa hari setelah saya bicara dengan Pak Arifin, kurang lebih 2 hari 3 hari. Saya jemput Pak Roni, itu saya deg-degan. Saya cuma berdoa gini. Semoga gak seperti itu. Iya, saya ingat kan Gideon minta tanda. Iya kan? Dibolak-balik kan, itu basah sama kering kan gitu. Saya bilang, ya sudah. Ya saya cuma minta tanda. Terus waktu itu saya berdoa. Jujur saya berdoa. Jangan sampai Pak Roni nanya. Kalau Pak Roni tidak nanya, I'm free. Saya bebas. Iya kan? Karena buat saya itu beban yang sangat berat kan Pak. Gitu. Pak Roni begitu turun pesawat, ya kan ngobrol. Hai, apa kabar? Biasa kan langsung kan, wah kita rangkulan kan gitu. Gimana? Kamu sudah siap jadi gembala? Dan dikunci semua Pak. Pertanyaan pertama sudah dijawab Tuhan. Iya. Pertanyaan pertama sudah dijawab Tuhan kan. Wih, saya langsung deg. Nah yang kedua yang saya minta begini. Semua staff bisa menerima saya sebagai gembala. Dan yang ketiga, kami punya diaken-diaken yang senior. Ya, itu orang-orang yang usia papa saya lah. Ya, waktu itu. Jadi, apakah mereka bisa menerima kan gitu kan. Ya, kemudian saya cuma bilang, gimana? Saya gak sebutkan ke Pak Roni. Pak Roni cuma bilang gini, oke, hari ini saya akan meeting dengan staff. Dan nanti malam saya akan meeting dengan semua diaken. Dan besoknya, Pak Roni bilang gitu, staff semua oke, kamu jadi gembala. Yang kedua dijawab. Dan yang ketiga,
Dia kan semua dukung kamu jadi gembala. Itu 3 hal Pak. Saya minta tanda dari Tuhan. Dan itu buat saya memang bilang gini, ya Tuhan. Cuman saya sampai dengan hari ini saya tahu. Saya gak mampu apapun. Semuanya ini karena Tuhan. Iya, amin. Gitu. Justru karena Tuhan kita diberikan kemampuan, fresh anointing ya gitu, diberikan wisdom. Iya. Pak Yoyo berarti sebelum terjun ke dunia pelayanan itu berangkat dari pengusaha berarti Pak ya? Iya, saya memang pengusaha sampai dengan hari ini saya masih aktif. Hari ini. Ya, saya masih aktif sebagai pengusaha. Iya. Ya. Kira-kira usaha apa Pak? Saya basic kami usahanya adalah kontraktor Pak. Kontraktor ya? Ya, bangun jalan, jembatan, bendungan, kemudian perumahan dan sebagainya. Hari ini saya masih bangun perumahan juga. Terus kemudian saya masuk di tambang emas tahun 97-98. PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu jadi supplier, jadi kontraktor juga di situ. Itu ya sampai dengan hari ini juga masih ada pekerjaan. Ya. Dan tadi Pak Yoyo juga sempat menyebutkan bankrupt begitu ya? Bankrupt ya. Itu bolehkah diceritakan Pak kisahnya seperti apa begitu? Mungkin ada warga kerajaan yang juga barangkali mengalami hal itu juga hari-hari ini. Iya. Saya melihat bahwa ada satu hal yang unik ya. Ini saya nggak tahu waktunya masih ada nggak nih ya. Gitu. Jadi saya waktu melayani ya di persekutuan pelajar itu memang saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Ya, tapi masih banyak rasa sombong. Karena waktu itu secara ekonomi kami sangat berkecukupan bahkan berkelimpahan dari papa saya. Dan papa mama saya itu belum mau kenal Tuhan ya karena mereka punya fasilitas banyak ya kan. Dan kita di anak-anak pelajar itu punya satu beban yang kita sharingkan bagaimana orang tua kita bisa terima Tuhan Yesus. Saya berdoa 4,5 tahun. Ya kan saya berdoa sampai kemudian waktu saya doa sampai saya buat satu nazar di persekutuan saya ngomong ya di persekutuan saya bilang gini. Kalau memang harta ini yang menghalangi papa mama saya bisa kenal Tuhan, Tuhan ambil. Wah, semua teman-teman tepuk tangan. Oke, yang penting 1 jiwa ya, 2 jiwa kan. Ini berharga kan. Lebih penting keselamatan dalam Kristus daripada semua harta. Punya harta tapi mati masuk neraka kan percuma. Iya, percuma ya kan. Gitu. Jadi saya berdoa itu ya kan. Dan kemudian one day saya ingat waktu kami sedang ngerjakan salah satu project ini sangat besar. Waktu itu tiba-tiba saya dibangunkan sekitar pukul 2 dini hari ya. Nggak tahu begitu saya bangun nangis Pak. Nangis gitu. Saya kenapa ya nangis ya? Kalau orang nangis kan bisa ada alasan ya. Keluar air mata nggak bisa. Saya ambil gitar. Saya mau main gitar. Saya mau nyembah Tuhan tuh nggak bisa. Nangis gitu. Terus sekitar setengah jam kurang lebih gitu. Tiba-tiba kayak dapat satu impresi ya dari Tuhan bilang gini. Siap sedia ya. Aku akan ambil semua harta ini ya. Tapi orang tuamu aku selamatkan. Itu project yang berjalan dengan baik Pak. Tiba-tiba seperti ada belalang pelahap ya. Pengerip pelompat pindahan itu semua. Itu pada reuni semua. Habis. Reuni dan kumpul di situ. Dimakan habis. Semua tiba-tiba kebocoran di sini, kebocoran. Kalau proyek kan kita tahu kan. Dan ada banyak hal yang mungkin kalau dijelaskan mungkin habis waktunya kita ngobrol. Singkat cerita ya kami dibohongin orang. Dan akhirnya karena yang tanda tangan kontrak di proyek itu adalah atas nama papa saya. Papa saya harus selesaikan semua. Ya. Dan itu yang memang kemudian akhirnya sampai ya rumah di PUPN ya dilelang di bank ya. Dan kemudian semua aset nggak ada, alat berat, semua stone crusher, kita punya semua peralatan lengkap. Semuanya habis dijual dan itu pun belum bisa menutupi utang-utang ya. Ya. Itu masa-masa yang paling kelam. Masa-masa yang paling kelam. Cuman saya belajar banyak di situ karena gini. Saya ini seperti tadi di awal saya bilang kan. Saya ini enggak pernah serius bekerja. Kenapa? Karena saya sudah ditabungkan sama papa saya. Ada deposito atas nama saya, uang yang sangat banyak jumlahnya pada waktu itu, ya. Dan buat saya ya udah saya kerja hanya sekedar kerja, gitu loh. Saya nggak pernah fokus dengan baik, nggak pernah tahu namanya manajemen dan sebagainya. Nah begitu bankrupt, proyek ini sudah tidak ada uangnya dan kami harus selesaikan, tanggung jawab. Kalau enggak, ya ada konsekuensinya, ya kan? Nah saya terjun langsung di lapangan, saya nggak izinkan papa saya turun waktu itu karena papa saya sempat karena shock ya, sempat kena stroke ringan. Nah, saya bilang papa nggak usah, saya yang di lapangan.
Jadi saya yang ada di lapangan menyelesaikan semua proyek ini. Kurang lebih hampir 1 tahun. Yeah. Itu dalam keadaan tidak ada uang, berdarah-darah dan semua aset yang ada itu kita pakai untuk bisa selesaikan. Karena papa saya walaupun waktu itu belum kenal Tuhan, dia bilang gini, nama baik itu lebih berharga dari apapun. Yeah. Jadi kita harus selesaikan. Ya, sacrifice semua yang ada kita jual. Nah, setelah itu kurang lebih selama 7 tahun, Pak. 7 tahun ya? 7 tahun. Ya, cukup jadi panjang juga. Cukup panjang lah. Yeah. Di sela-sela itu debt collector datang dan kemudian mereka bawa aparat. Ya, kepala saya itu pernah ditaruh di meja, Pak. Ya, dikokangin pistol, dimaki, mau ditembak dan sebagainya. Kalau kamu gak bayar utang saya tembak kamu dan sebagainya. Ya, saya bilang saya bukan gak mau bayar. Saya bilang kalau saya punya uang saya pasti bayar. Memang gak punya uang. Dan saya bilang setiap kali ada debt collector datang, ya saya gak pernah lari, Pak. Saya datang, walaupun saya juga dredeg, Pak. Bukan bilang saya ini kan, gak nyaman kan, Pak. Wah, dimaki habis lah. Pernah saya diangkat inilah, saya pernah digampar sama angkatan laut. Wah, macam-macam, Pak. Jadi, aduh, sampai saya udah bersama sama Tuhan lah. Ya kan. Dan itu masa-masa yang sangat, ya buat saya sangat kelam ya, Pak. Gitu loh. Cuman ya itu proses. Ya, mendatangkan kebaikan sih. Nah, terus akhirnya gimana, Pak Yoyo? Titik baliknya dari persoalan-persoalan yang kelam itu ceritanya bagaimana gitu? Nah, itu titik baliknya itu unik, Pak. Ya, kurang lebih berjalan hampir tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 itu saya tahun ke-7 ya, hampir masuk tahun ke-7. Tiba-tiba saya waktu lagi tidur, Pak. Itu dibangunkan, Pak. Jam yang sama jam 2. Tiba-tiba nangis lagi, Pak. Ini pengalaman saya supranatural ya, saya cerita. Tiba-tiba nangis, Pak. Saya gak tahu. Waduh, ini saya langsung ngeblank, Pak. Wah, saya pikir 7 tahun yang lalu saya ingat ya. Saya ke dalam keadaan gini bangkrut. Lah sekarang tiba-tiba kayak gini. Masa bangkrut lagi? Lah ya, sudah ente-entean, Pak. Sudah habis-habisan kan gitu. Nah, cuman waktu itu saya dapat waktu itu saya bilang, terus Tuhan ngomong gini. Siap sedia, Tuhan cuma tanya gini. Hidup kamu itu milik siapa? Saya bilang milik Tuhan. 3 kali Tuhan tanya sama saya, hidup kamu milik siapa? Sampai saya bilang, ini milik Tuhan sepenuhnya. Saya berjanji saya akan taat, ya kan? Kok jadi inget-inget jadi Simon Petrus ceritanya ya? Iya. Tapi ya, saya ngalamin itu, Pak. Dan Tuhan bilang gini, siap sedia, aku akan pulihkan keadaanmu. Itu, supranatural ya. Kalau saya ceritakan, Tuhan itu terlalu luar biasa. Semua pintu yang tertutup itu terbuka, Pak. Ya kan? Waktu itu ada tambang yang buka, kemudian ada project. Ya, dan kemudian itu kan sulit orang bisa masuk ke sana, Pak. Itu saya seperti tidak sengaja, tapi saya tahu ini semua ya saya bilang ini diatur sama Tuhan ya gitu. Tiba-tiba bisa ada orang ekspat yang datang perlu barang, akhirnya kemudian saya bisa dipercaya. Ya, kami sudah di blacklist bank, ya dapat order pertama kali, Pak, cuma 20 juta saya ingat, yaitu buat double bank, itu di Pansusun, Pak, untuk campnya mereka. Saya dapat PO-nya, Pak, saya nggak punya uang untuk beli. Lah masalahnya di Lombok itu kan kita sudah di blacklist, Pak. Nggak bisa ambil kredit di bank ya kan. Dan orang semua satu Lombok itu kecil, Pak. Sudah tahu gitu. Mereka tahu bahwa kami bangkrut kan gitu. Waduh, ini dikasih order nggak punya uang buat beli ya kan. Sama aja kan nggak bisa ini. Saya doa, Pak. Ya kan. Doa, saya cuma minta gini. Saya bilang Tuhan kalau Engkau yang memberi, Tuhan pasti provide everything. Ya, ada orang tiba-tiba datang. Yang dia bilang gini, saya dengar kamu katanya udah mulai ada dapat pekerjaan gitu. Kalau kamu mau perlu pakai uang saya. Loh, orang ini tahu saya bangkrut. Ya kan? Bisa bilang begitu. Bilang begitu. Dan akhirnya dia kasih saya uang, Pak, untuk modal. Dan saya bilang gini, nanti kita bagi keuntungan ya. Saya bilang, kita bagi keuntungan. Dia bilang enggak, kamu pakai aja nanti kalau kamu sudah selesai kamu kembalikan. Kalau kamu perlu lagi kamu pakai ini. Tapi saya tetap dengan komitmen, Pak. Saya bagi keuntungan dengan dia. Dan dari sana kemudian akhirnya bisa jalan, Pak. Bisa beli sampai kemudian ya betul-betul puji Tuhan bisa membayar semua hutang itu. Lunas tanpa 1 rupiah pun. Ya, itu istri saya yang biasa catat, Pak. Kita ada punya buku utang-utang. Utang ini semua utang perusahaan. Utang perusahaan, bukan utang saya pribadi, utang perusahaan. Jadi bayar ini ke ini orang-orang ini semua. Sampai one day waktu saya bilang sama istri saya, berapa yang kita belum bayar. Istri sampai nangis, saya bilang gini, kita lunas, dia bilang, saya langsung tersungkur. Saya langsung doa, Tuhan, ini enggak mungkin. Jumlah itu sangat besar, Pak. Dan itu bisa tertutupi, bisa dibayar. Saya bilang kalau bukan Tuhan siapa, Pak? Iya kan?
Itu ya kalau bicara masalah bagaimana titik baliknya, saya bilang sebenarnya very simple. Semuanya itu hubungan kita dengan Tuhan aja. Kita mau percaya Tuhan apa enggak gitu. Ya kan? Barangkali Pak Yoyo ada pesan-pesan untuk pengusaha-pengusaha Kristen yang sedang menyaksikan acara podcast ini. Mungkin mereka juga sedang struggling dan kena dampaknya dari pandemi COVID ini. Kira-kira apa tipsnya Pak Yoyo? Saya selalu ingat gini Pak, bahwa saya start bisnis ini, saya sudah bilang, begitu Tuhan, saya komitmen dengan Tuhan, saya bilang gini, bisnis ini ada untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Saya sangat percaya sekali Tuhan sanggup menolong, memberikan hikmat, membuka jalan untuk ini semua hutang ini bisa diselesaikan. Cuman kapan saya nggak pernah patok Tuhan. Saya cuma bilang saya berjalan day by day ya dengan iman saya sama Tuhan. Dan satu hal yang saya bilang begini, jangan kompromi. Karena bisnis di tambang saya katakan itu godaan juga banyak Pak. Banyak gray zone. Ya, banyak permainan bla 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 yang kita tahu. Tapi saya dari awal sudah komitmen Pak. Kalau ini bisnis ini milik Tuhan, enggak boleh pakai cara setan. Ya kan? Dan saya belajar untuk tidak kompromi Pak. Ada banyak kali itu sebenarnya saya bisa dapatkan untung yang sangat banyak Pak. Ya, seperti misalnya kita supply barang, ganti speknya Pak. Ya, pakai yang KW1 misalnya gitu. Itu spreadnya bisa 40-50% Pak dari harga. Tapi saya tidak pernah mau. Gitu. Kemudian bisnis, supaya kamu dapat job, kamu dapat bisnis, ya kan, kamu mesti bisa siapkan. Ya tahu ya orang bisnis ya, sediakan drug, sediakan perempuan, sediakan apa semua. Dan saya tidak pernah mau touching itu. Saya bilang enggak, ini nama PT saya Pak. PT Tahta Kasih Karunia. Nama PT ini. Jadi termasuk orang-orang yang belum kenal Tuhan aja begitu tahun PT ini, wah ini pasti orang Kristen. Iya. Saya bilang saya bukan orang Kristen aja. Saya hamba Tuhan. Nah itu mungkin yang saya bilang di tengah struggle seperti apapun, ya kan, untuk mau percaya, tetap berjalan dengan cara Tuhan, itu sacrifice Pak. Ya, karena kadang-kadang godaannya gini, ada shortcut gitu. Ada kemungkinan untuk kita bisa dapat untung lebih banyak dengan cara yang tidak halal, tidak jujur. Nah ini yang saya katakan. Kamu mau jalanin, kalau kamu bilang mau jalan dengan Tuhan, ya kita harus submit, tetap percaya. Orang bilang gini, kamu itu ada salah satu teman ya di purchasing dia katakan, ini Gunawan ini, nama saya Gunawan ya Pak ya, Gunawan. Dia bilang, Gunawan ini dari dulu saya mau buat dia jadi kaya karena dia sangat baik dengan saya. Dia cuma tidak mau kompromi. Dia cerita gitu. Kalau dia mau kompromi dari dulu dia sudah kaya. Gitu loh. Cuman saya ingat gini Pak. Saya pernah bangkrut. Ya. Bagi Tuhan itu apa ya? Untuk memberkati atau mungkin dia hentikan semua itu sangat mudah kan gitu loh. Nah cuman saya ingat gini. Yang saya kejar memang bukan supaya saya dari bangkrut jadi pulih atau bahkan mungkin jadi berkelimpahan. Enggak. Di dalam proses ini saya cuma tahu gini, Tuhan mau ajar saya bagaimana bisa kenal dia lebih dalam. Itu aja. Jadi kalau kita ada dalam proses, dalam pergumulan, bersyukurlah. Ya, saya khotbah yang terakhir saya kasih judul gini, dihukum untuk diselamatkan. Ya, buat saya kalau seandainya kita melakukan satu pelanggaran atau kita melakukan satu kesalahan dan kemudian kita ditegur, ya entah melalui berbagai situasi yang kita hadapin, bersyukurlah. Jangan complaining. Berarti Tuhan masih care dengan kita. Masih mengasihi kita ya. Iya dong. Sehingga kita diselamatkan dengan adanya supaya kita berubah Pak. Disiplin itu ya. Iya, kalau sekarang gini. Kita buat hal yang salah. Terus kemudian sepertinya pembiaran ya. Itu kan berbahaya Pak. Iya. Akhirnya kita mati di dalam kesalahan. Iya. Nah ini yang saya katakan very dangerous. Tapi ya biasa saya bilang khususnya buat para pengusaha ya kita lihat. Apa ya. Kadang-kadang godaan kekayaan ini loh Pak. Ingin cepat kaya ini yang memang apa ya, saya katakan satu spirit yang harus dikalahkan gitu ya. Iya. Dikalahkan Pak. Itu yang sering kali muncul dalam hati seorang pengusaha gitu. Iyalah, kalau kita bicara pengusaha itu kan orang selalu bilang ini cuan kan Pak. Kalau enggak cuan ngapain jadi pengusaha kan gitu. Cuman saya belajar karena saya pernah bankrupt Pak. Saya tahu berkat ini datangnya dari Tuhan. Dan damai sejahtera itu sumbernya dari Tuhan. Kalau mungkin secara materi kita diberkati, ya kan. Tapi kalau Tuhan nggak hadir di tengah kehidupan kita, buat saya sih nggak ada artinya. Nothing, ya nggak ada artinya. Nah ini yang mungkin kalau saya boleh, bukan saya mau mengajari ya, buat Bapak Ibu semua ya, rekan-rekan mungkin market yang ada di marketplace, tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetap percaya bahwa Tuhan mau menuntun kita, memberikan kita hikmat dan pengertian. Itu aja. Yang penting kita mau taat. Harus jadi pengusaha yang berintegritas gitu Pak ya. Iya Pak.
Karena dengan begitu kita menjaga nama baik, menjaga nama Tuhan juga. Iya dong. Pasti Tuhan dimuliakan di situ. Amin. Ya. Kalau dari peran keluarga Pak, pada waktu Pak Yoyo mengalami masa-masa sulit itu seperti apa Pak? Wow, kalau saya bilang, kalau cerita nih saya nggak tahu ini masih ada waktunya nggak nih? Kayaknya sudah habis ya. Boleh Pak, ini menarik ceritanya. Boleh sampai 2 jam. I'm a good storyteller. Oke. Jadi saya ingat waktu saya itu sudah pacaran waktu itu, pranikah itu dengan yang jadi istri saya sekarang itu kurang lebih waktu itu 9 tahun Pak. 9 tahun dan saya waktu itu dalam struggle, dalam keadaan bankrupt. Pak Arifin, orang tua saya, Pak Roni juga kakak rohani saya, bilang begini, kamu harus ngelamar, segera bertunangan. Loh, itu calon istri saya waktu itu Pak, dia tahu betul keadaan keuangan kami Pak. Kalau dulu dalam keadaan berkelimpahan Pak, maksudnya uang tidak ada masalah dengan ekonomi, untuk ngelamar dia sih gampang Pak, ya kan gitu loh. Tapi dalam keadaan nggak punya apa-apa dan sekali lagi kan dia juga orang Lombok, orang tuanya juga orang Lombok dan tahu jelas bagaimana kondisi ya. Mau dikasih makan apa anak orang kan gitu loh. Sedangkan saya sendiri mau hidup waktu itu susah Pak, ya kan. Nah terus akhirnya saya beranikan diri untuk ngomong ke istri saya yang sekarang ya. Saya cuma ajak ngomong itu pergumulan loh Pak. Itu benar-benar saya nembak ngomong masalah ini biasanya dengan siapapun saya nggak pernah gagap ya, nggak pernah ini. Saya bingung mau mulai. Cuman akhirnya saya cuma bilang gini, kita ini sudah in relationship sudah cukup lama ya, 9 tahun. Saya bilang waktunya saya mesti bicara. Kamu tahu bahwa keadaan ekonomi ini yang saya alamin ini sangat berat. Dan dia tahu, ya kan. Dan saya bilang gini, bagaimana dengan hubungan kita? Saya pingin bertunangan dengan kamu dan kemudian menikahi kamu. Apakah kamu bersedia? Ini kan ngomongnya kan lancar nih Pak. Waktu itu nggak lancar. Tekan Pak ya. Iya Pak. Kalau ditolak itu Pak, saya itu kan seperti jatuh ketimpa tangga, di bawah tangga banyak duren kan Pak. Itu kan babak belur kan ceritanya gitu. Nah, terus puji Tuhan dia katakan gini, saya tahu masa depan kamu karena kamu takut Tuhan. Karena calon saya ini juga sama-sama di persekutuan pelajar Pak. Oh iya. Ya, dia banyak memuridkan yang wanita, saya membina yang pria. Dan kemudian akhirnya ya singkat cerita tunangan dan kemudian setahun kemudian kami menikah. Kalau bicara masalah dukungan keluarga, supportnya luar biasa sih Pak. Ya kan, pertama saya bilang kalau mau cari istri yang kita ada dalam keadaan berkelimpahan, nggak sulit mungkin ya, gitu ya. Tapi untuk, makanya saya bilang blessing, ini blessing yang Tuhan berikan buat saya. Ada seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya, ya kan, bahkan dalam keadaan tidak ada apa-apa, ya kan gitu. Ya ini yang saya bilang support yang luar biasa. Ya, dan waktu kami menikah pun masih berjalan kurang lebih 3 tahun, baru kemudian pelan-pelan semua kita bisa bayar sampai kemudian finish sekitar 7 tahun Pak. Itu. Jadi sampai dengan hari ini waktu saya melayani juga, saya dipanggil sebagai gembala, ya saya bicara juga dengan istri saya berdoa, cuma dia bilang begini, ya enggak apa-apa kalau Tuhan suruh kamu jadi gembala. Tapi saya enggak mau jadi ibu gembala. ini yang banyak jadi cerita lucu di awal-awal ya. Tapi sampai dengan hari ini puji Tuhan. Semua keluarga mereka very support. Amin. Ya. Terakhir Pak, motonya Pak Yoyo apa kira-kira dalam hidup ini? Saya dari persekutuan pelajar itu saya punya moto Pak, radical for Christ. Radikal untuk Kristus. Ya ini bukan radikal yang negatif gitu. Dalam artian bukan radikal wah gimana gitu, enggak. Tapi benar-benar saya belajar. Sampai dengan hari ini saya masih punya banyak sekali kekurangan. Cuman saya bilang gini, Tuhan Yesus tuh radikal loh. Dia benar-benar mati buat kita. Ya, dia bukan setengah mati atau pura-pura mati ya karena dia Allah. Dia bisa menghilangkan rasa sakit. Enggak, dia sampai benar-benar merasakan sakit seperti di Taman Getsemani kan. Sampai peluhnya mencucurkan bercampur dengan darah. Itu benar-benar dia merasakan semua. Dan dia selesaikan itu dengan baik. Dan itulah yang mendorong saya. Buat saya gini, kalau Tuhan saya serius dengan saya. Tuhan ini serius untuk menolong dan menyelamatkan. Dan benar-benar dia bukan suruh orang lain yang mati. Dia yang mati. Gitu. Terus saya harus buat apa? Ya kan? Makanya sampai dengan hari ini saya belajar kalau memang Tuhan percayakan saya di dalam pelayanan ini, saya cuma minta gini, semua yang terbaik kita harus benar-benar berikan buat Tuhan. Ya mungkin itu radical for Christ.
semua yang terbaik. Totalitas semua yang terbaik memang itu haknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin Pak Yoyo juga ada pesan bagi warga kerajaan yang mungkin hari-hari ini sedang terpuruk. Iya. Baik itu keluarga, dalam hal keluarga, ekonomi, pekerjaan atau apa. Mungkin ada pesan-pesan khusus. Pesan yang paling sederhana adalah di dalam keterpurukan kita, sebenarnya itu waktu yang paling baik untuk kita bisa benar-benar terbuka dengan Tuhan. Siap untuk dikoreksi, siap untuk dituntun. Karena Tuhan itu, makanya namanya Immanuel kan? Dia berjalan bersama dengan kita, tapi dia juga tinggal di dalam kita. Mungkin dalam keadaan yang momen seperti ini ya, dalam keterpurukan, buat saya sih sebenarnya keterpurukan ekonomi ini sebenarnya belum sampai, kalau kita bilang proses ya, belum sampai mencucurkan darah Pak. Ya kan, jadi jangan sampai terlalu baperan lah. Ya, jadi ya kembali saya bilang gitu, komitmen kita. Mau kita serahkan total ke siapa? Kalau kita udah percaya ke Tuhan, Tuhan Yesus, ya udah serahkan ke Tuhan. Jangan kompromi dalam bisnis, dalam apapun. Jangan tertarik dengan robot trading, dengan segala macam. Ya, saya di Mataram tuh selalu saya ngomong sama para leader anak-anak muda dan para pengusaha muda, saya bilang ini, jangan kamu ikut-ikut money game. Ya, karena sudah beberapa kasus yang terjadi. Karena buat saya ini godaan yang sangat merusak gitu. Nah, di sini ujian hati kita Pak. Ya kan? Nah, kadang-kadang saya lihat sudah kaya, pingin lebih cepat kaya. Ya, pingin supaya jadi sangat kaya, tapi bukan cara Tuhan. Nah, ini akhirnya jadi blunder ya. Gitu. Nah, buat yang terpuruk saya bilang tenang. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup kok pelihara kita. Pasti ada waktunya ya. Pasti ada untuk waktunya. Jalan keluarnya. Iya, ada yang konsep sama saya gini. Waktu itu dia 2 tahun Pak bankrupt. Dia minta saya mentoring gitu. Dia bilang gitu, ya kamu pengen seperti saya ya. 7 tahun ya. Enggak katanya. Dia 2 tahun aja udah senep gitu, udah bener-bener udah stres, depresi. Cuman saya bilang, who knows? Ya kan? Yang penting saya bilang bahwa waktu kita diproses itu Tuhan mau kita benar-benar total dengan Dia, percaya dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu aja. Tipsnya, kuncinya yang paling penting. Jangan kompromi untuk kita kerjakan ya. Siap. Terima kasih Pak Yoyo untuk sharingnya yang sangat berharga pada kali ini. Thank you. Kalau berkenan, bolehkah Pak Yoyo berdoa bagi kita semuanya, terutama bagi warga kerajaan yang mungkin hari-hari ini mereka sedang bergumul dan mereka ada di dalam keterpurukan. Oke. Warga kerajaan, mari kita berdoa, kita buka hati kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh amat sangat baik buat setiap kami. Ajar kami untuk mengerti hati-Mu di dalam setiap proses yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Biarlah kami bukan lari dari Tuhan, tapi justru kami belajar semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk semua pemirsa yang bergabung bersama dengan kami dalam Kingdom Insight pada saat ini. Dimanapun mereka berada, pergumulan apapun yang mereka hadapi, baik itu secara materi, secara kesehatan, mental, apapun yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Dan biarlah semua hati kembali kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tuhan, Kau campur tangan dan Kau bentuk gereja-Mu, Kau bentuk setiap anak-anak-Mu untuk kami tidak salah mengerti tentang konsep kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya tentang materi, tapi tentang kelimpahan kehidupan Allah yang ada dalam kehidupan setiap kami. Berkati seluruh warga kerajaan yang ada, biar dalam segala tekanan yang terjadi justru kami semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami benar-benar mengizinkan Tuhan berkarya dan kami dapat melihat mujizat Tuhan terjadi. Every day is a miracle day. Setiap hari adalah hari mujizat. Kami boleh bernafas, kami boleh sehat, kami boleh melakukan semua aktivitas kami. Kami tahu ini adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Ini adalah satu anugerah yang Tuhan limpahkan. Biar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Dan dijauhkan daripada kami perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang sia-sia. Biarlah semua yang ada di dalam keadaan yang terpuruk seperti apapun tetap menengadahkan wajah ke atas dan melihat betapa mulianya Tuhan, betapa indahnya rencana Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap orang percaya, orang yang mengasihi Dia. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kasih karunia.
Dan hamba percaya Tuhan di waktu yang tepat Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu, your glory di dalam kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa Tuhan biar berkati semua para pengusaha-pengusaha, keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka, keturunan demi keturunan, sehingga mereka boleh tetap percaya dan melekat kepada Kristus. Bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk mengizinkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Amen. Karena kami mau hidup kami ini bercahaya bagaikan bintang-bintang. Orang dunia dapat melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah keadaan apapun, kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amen. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan anugerahkan. Abundant grace, bahkan semua yang diperlukan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan dalam skala kelimpahan. Kami bersyukur buat podcast, terima kasih kami berdoa buat Pak Roy juga Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, pakai terus program ini, boleh menjadi alat untuk menyatakan dan memuliakan Kristus. Dimanapun orang yang mendengar berita ini, mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, dan mereka mendapatkan satu pengharapan yang baru dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yoyo Thank untuk you so much. sharingnya. Sama-sama, terima Salam kasih. untuk Jemaat GBI Rock Mataram dan minggu depan GBI saya sampaikan. Ya. Oke. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Pak Yoyo. Saya percaya perbincangan yang singkat, simpel ini pasti akan membawa berkat bagi kita semuanya. Karena itu bangkit dari keterpurukan, jangan sampai kita lemah karena Tuhan kita pasti akan menolong kita.